여기서 삽질이야? 12시 넘은 지가 언젠데. 이 시간에 내 집에 올라가자고? 나도 너 좋아했다고. 보고 싶었다고. 지금은? Kali ini Minat akan membahas drama Korea yang berjudul Lovely Runner. Tanpa berlama lagi, episode 8. Markiu, mari kita review. Dan terkuak sudah orang yang menubruk Imsol hingga ponselnya terjatuh adalah si supir taksi Dakjol. Sunja baru menyadari jika pegawai produksi film itu adalah Imsol. Sunja pun segera berlari mencarinya, namun malah berakhir dikerubuni oleh banyak fans. Sunja segera pergi ke Sungai Han dan ternyata Imsol memang ada di sana dengan payung kuningnya. Sunja terdiam sejenak, terpukau dengan yang dilihatnya kini. Mata Imsol berkaca-kaca melihat Sunja yang ada di hadapannya. Pertemuan setelah 15 tahun akhirnya terjadi juga. Imsol harus menghentikan kejadian nahas Sunja. Jadi ia pun mengajak Sunja untuk bermalam bersama. Mata asisten Sunja langsung melotot mendengar kata ajaib dari Imsol. Namun begitu, Sunja dan Imsol pun segera pergi meninggalkan si asisten. Imsol pun panik sendiri karena ternyata Sunja malah membawanya ke sebuah hotel. Imsol terus meracau dan berakhir dengan mempermalukan dirinya sendiri. Yang ternyata di hotel itu ada sebuah bar dengan penjagaan yang ketat. Imsol ternyata sudah salah paham. Keduanya lalu berbincang berbagi kabar masing-masing dan membahas mengenai time kapsulnya. Namun keduanya malah tak mengakui sudah datang ke tempat itu. Padahal sebenarnya di tahun 2022, dengan kedatangannya yang keren, Sunja sudah menggali time kapsulnya seorang diri dan pergi ke Sungai Han sambil berlatih pertemuan dengan Imsol. Ia terlihat seperti sedang mengerami telur. Namun ternyata sudah tengah malam, Imsol tak kunjung datang juga. Sunja pun akhirnya membuka hadiah itu sendiri. Sunja lalu membahas mengenai Imsol apa kini sudah tak takut lagi pada dirinya. Imsol pun kebingungan sendiri. Apa maksud dari Sunja? Kedatangan Sunja ke hotel dengan seorang wanita ternyata sudah terendus reporter. Mereka pun harus berpisah, namun Imsol tak hilang akal agar bisa terus bersama dengan Sunja. Dan untuk menutupi jejak dari reporter, Imsol pun menutupi Sunja dengan payung dan membawanya kabur dari hotel itu. Dan Sunja pun menganga karena Imsol ternyata ingin pergi ke rumahnya, berpura-pura ingin ke toilet. Akhirnya Sunja pun luluh membiarkan Imsol masuk ke rumahnya. Begitu masuk rumah, Sunja sungguh tak percaya ternyata ada sebuah patung dewasa di sana. Segera ia pun menyembunyikan di kasurnya. Sunja sudah menduga bahwa itu pasti perbuatan dari Bae In Hyuk. Tak sengaja Sunja mendengar pembicaraan Imsol di telepon yang mengatakan jika Imsol tak akan pulang dan menginap dengan seorang pria. Sunja pun langsung berdebar tak karuan dan salah tingkah mendengar hal itu. Imsol memutar otak untuk berlama-lama di rumah Sunja. Ia meminta Sunja untuk mengajaknya berkeliling rumah. Seolah terhipnotis oleh Imsol, Sunja pun memperbolehkannya. Imsol heboh sendiri melihat barang-barang di rumah Sunja. Dan lagi-lagi terhipnotis. Imsol mengajak makan ramyun dan Sunja sungguh baik hati membuatkan untuknya. Setelahnya, Imsol berpura-pura tertidur, namun tentu Sunja tahu trik dari Imsol. Sunja menanyakan alasan Imsol bertingkah dari tadi. Imsol pun menjelaskan jika ia bermimpi hari ini Sunja akan tiada. Imsol benar-benar tak berubah, begitu kata Sunja. Tak sengaja Imsol menumpahkan kue ramyunnya ke baju. Jadilah ia berganti pakaian Sunja. Namun Imsol malah mendapati ada sebuah patung wanita dewasa di kajur Sunja. Sunja pun ternistakan heboh sendiri. Tak terima jika itu bukanlah miliknya. Namun Imsol malah penasaran hingga adegan tarik-menarik selimut pun terjadi. Dan insiden pun terjadi. Sunja dan Imsol kini begitu sangat dekat. Di tempat lain, asisten curhat pada Bae In Hyuk tentang Sunja yang bersama dengan seorang wanita bernama Imsol. In Hyuk pun heboh sendiri tak terima karena Imsol adalah wanita tak tahu terima kasih, padahal nyawanya sudah diselamatkan. Entah maksudnya apa lagi itu. Dan gawat, In Hyuk yang mabuk ternyata datang ke rumah Sunja. Imsol pun segera disembunyikan. In Hyuk yang mabuk itu malah membuka aib Sunja. Selama ini ternyata Sunja berulah ketika mabuk.
selalu datang ke lokasi rumah Im Sol. In Hyuk terus saja nyerocos hingga Sun Jae sudah tak tahan dan akhirnya menceburkan In Hyuk ke bak mandi. Di tempat lain, Taesung dengan mencurigakan datang ke rumah Im Sol. Dan kini Im Sol sudah tahu tentang perasaan Sun Jae yang masih tersimpan untuknya. Dan ia pun menemukan time capsule ada di kamar Sun Jae. Suasana menjadi canggung sepanjang Sun Jae mengantar Im Sol pulang. Dan kalimat yang ditunggu pun akhirnya terlontar juga. Im Sol mengatakan jika ia juga merindukan dan menyukai Sun Jae. Namun dulu ia tak punya kesempatan untuk mengatakannya. Im Sol meminta maaf. Sun Jae ingin memastikan lagi perasaan Im Sol. Dan akhirnya, setelah 15 tahun menunggu, keduanya pun akhirnya selepetan dengan intens. Kini tak ada perasaan yang disembunyikan lagi. Tanpa disadari, si penjahat pengemudi taksi ternyata mengintai rumah Im Sol. Dan di masing-masing tempat, pasangan jamet kita bahkan tak bisa menyembunyikan rasa senangnya. Mereka pun senyum-senyum sendiri mengingat kejadian itu. Malam hari mereka berjanji untuk bertemu kembali. Namun ternyata si penguntit Sun Jae ada di sana. Jadilah Sun Jae harus pergi ke hotel. Im Sol yang tak tahu Sun Jae pindah lokasi, ia mendatangi rumah Sun Jae dan malah mendapati si penguntit. Im Sol pun segera berlari mengejarnya, namun ternyata penguntit itu adalah anak di bawah umur yang berusia 14 tahun. Dan sungguh kabar mengejutkan tayang di televisi. Ryu Sun Jae diserang oleh si penjahat supir taksi yang diketahui baru saja dibebaskan beberapa hari lalu. Im Sol tak mengerti kenapa pria itu menyakiti Sun Jae. Dan episode 8 pun berakhir dengan Sun Jae yang kritis yang sedang dioperasi.